Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Tsubno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. PDIP kemungkinan akan menjadi partai tunggal. Ini spekulasi, ini bukan hoax, itu bukan gosip, tetapi ini diintrodusir oleh media di negara tetangga kita, negara Australia. The Australian dalam edisi pada Senin lalu, pada tanggal 8 Maret, menyebut bahwa Indonesia sudah lebih dekat menuju kepada partai tunggal. Nah, kalau yang disebut partai tunggal tentu saja ini adalah PDIP. Mengapa kemudian Australian menyebut bahwa Indonesia menuju partai tunggal? Itu disebabkan karena dia melihat langkah yang dilakukan oleh orang dekat atau pembantu dekat dari Presiden Jokowi, yakni Kepala Staf Presiden Muldoko mengambil alih secara paksa Partai Demokrat. Kalkulasinya, hitung-hitungannya dengan Demokrat masuk ke dalam kubu pemerintah, maka tinggal satu partai oposisi, yakni PKS. Artinya kalau sekarang belum menjadi partai tunggal, itu sudah menjadi konsorsium partai-partai pemerintah. Dan kita bisa sebut sebagai penguasa tunggal, karena tentu saja PKS tidak lagi signifikan sebagai partai oposisi, dia tinggal pemalis di parlemen. Kemungkinan terjadinya Indonesia menuju partai tunggal, ada skenario menjadikan Indonesia partai tunggal itu sebenarnya sudah cukup lama diingatkan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ingat pada waktu dia masih menjabat sebagai Panglima TNI, pada waktu itu dia sering menyebut soal adanya proxy war. Sebenarnya proxy war ini adalah peringatan dari Gatot Nurmantio tentang adanya upaya skenario menuju partai tunggal. Hanya saja tentu saja sebagai seorang pejabat resmi dari pemerintahan, dia membungkusnya dengan istilah proxy war. Sekarang coba kita kalkulasi, kita hitung-hitung, apakah mungkin partai tunggal itu bisa terwujud dalam situasi sekarang? Kita tahu saat ini ada 9 partai, dan 7 partai itu ada di kubu pemerintah. Sebenarnya sih hanya 6, karena PAN kan secara resmi itu belum masuk dalam pemerintahan. Tetapi entah mengapa The Australian menyebutnya bahwa tinggal PKS kalau kemudian Demokrat berhasil diakuisisi oleh pemerintah, yang PKS saja yang berada di kubu oposisi. Jadi kita menggunakan logika dari The Australian saja. Dia menyebut saat ini pemerintah itu sudah menguasai 74% kursi di parlemen. Dan dengan bergabungnya Demokrat, maka dalam hitung-hitungan dari The Australian, total suara atau total jumlah kursi yang dimiliki oleh pemerintah di parlemen itu mencapai 83%. Angka ini sebenarnya tidak akurat. Mengapa? Karena kalau kita cuma menghitung PKS yang berada di luar pemerintahan, maka total suara yang dimiliki oleh pemerintah itu lebih dari 91%. Mengapa? Karena PKS saat ini memiliki 50 kursi di DPR RI. Atau kalau kita persentase sekitar 8,69%. Sementara Demokrat itu memiliki 54 kursi, jumlahnya itu 9,31%. Kalau dua partai ini bergabung itu tidak cukup, tidak mencukupi sampai 20% batas ambang kursi di parlemen. Jadi sekitar 17-18% saja kursi yang dimiliki. Tetapi berapapun hitungannya, kalau kemudian hanya tinggal PKS yang berada di luar pemerintahan atau di parlemen, maka otomatis sebenarnya pemerintahan kita saat ini sudah dikuasai oleh konsorsium tunggal dari pemerintahan. Bagaimana sebenarnya tahapan-tahapan menuju partai tunggal ini bisa terwujud? Pertama tentu saja berkaitan dengan presidensial threshold. Kita sudah sama-sama tahu bahwa pada waktu itu kita disepakati presidensial threshold atau syarat untuk mendukung seorang calon presiden itu harus didukung oleh 20% kursi di DPR atau 25% total suara pada pemilu lalu. Nah, dengan adanya batas dukungan 20% untuk seorang calon presiden itu hampir dipastikan bahwa kalau kemudian Demokrat bergabung, total hanya ada calon tunggal. Kalau toh kemudian ada calon lain, itu hanya calon pendamping atau calon boneka saja, dan itu biasanya akan dimajukan dari partai-partai pendukung pemerintah saja. Siapa yang akan menjadi calon presidennya sudah bisa dipastikan itu adalah calon presiden yang didukung oleh PDIP. Kenapa? Karena suara PDIP saat ini tertinggi. Sementara untuk calon presidennya itu partai-partai pendukung yang lain itu silahkan berunding atau bahkan berebut. Tetapi kursi calon presiden pasti dikuasai oleh PDIP.
Itu jadi langkah pertama. Karena itu siapapun calon yang diusung oleh PDIP dipastikan akan terpilih menjadi calon presiden. Polanya kira-kira bisa seperti yang dilakukan di Pilkada di Solo. Kita tahu putra Jokowi, Gibran Rakabuming pada waktu itu hampir menjadi calon tunggal. Tapi tiba-tiba kemudian muncul calon independen, yakni seorang ketua RW dan seorang tukang jahit. Ini kan hanya formalitas supaya tidak terkesan ada calon tunggal. Maka terpilihlah kemudian Gibran. Pola semacam ini bisa dilakukan pada Pilpres tahun 2024. Jadi sekali lagi siapapun yang diusung oleh PDIP dipastikan akan terpilih. Tahapan kedua untuk menuju calon tunggal ini seperti kita ketahui sudah disepakati bahwa pada tahun 2024 itu akan dilakukan pemilu serentak. Jadi kalau semula Nasdem dan Golkar ngotot ingin ada pilkada pada tahun 2022 dan kemudian juga pilkada serentak pada tahun 2023 setelah digeril ya dikumpulkan oleh Presiden Jokowi, akhirnya Nasdem dan Golkar balik badan. Mereka mendukung adanya pemilu serentak pada tahun 2024. Dampak dari pemilu serentak ini tentu saja sangat serius. Kita mengenal yang disebut dengan namanya kotel efek atau efek ekor jas. Apa itu efek ekor jas? Efek ekor jas ini adalah partai apapun yang punya calon, punya kandidat menjadi seorang calon presiden, maka dia akan mendapat limpahan elektoral. Dia akan mendapat suara terbanyak. Nah, siapa suara terbanyak? Tentu saja PDIP, karena yang akan menjadi calon presiden adalah dari PDIP. Ini tentu saja serius. Partai-partai lain itu tidak akan kebagian. Dampak dari ekor jas ini atau kotel efek ini sudah terlihat pada pemilu tahun 2019 lalu. PDIP mengusung calon presiden Jokowi, sementara wakilnya Ma'ruf Amin. Sementara Gerindra itu mengusung paket lengkap karena calon presiden dan wakil presiden diisi oleh kader Gerindra, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Kita kemudian sama-sama mengetahui bahwa PDIP dan Gerindra menjadi pemenang pertama dan pemenang kedua. Perolehan suaranya itu terbanyak pertama yang kedua. Tapi untuk kursi presiden memang walaupun suara Gerindra lebih banyak, dia kalah dengan Golkar. Itu yang disebut sebagai dampak dari kotel efek atau efek ekor jas. Kalau kemudian kita membaca survei yang baru saja dilansir oleh Kompas, kita akan mengetahui bagaimana partai-partai pengusung pemerintah itu suaranya anjlok. Nasdem suaranya paling rendah, hanya sekitar di bawah 2%, kemudian Golkar disebut di bawah 3,5%, sementara partai-partai yang lain yang masih bertahan, yakni PKB sekitar 5,5% dan kemudian PKS 5,4%. Yang bertengger paling atas itu tetap saja PDIP dan kemudian diikuti oleh Gerindra, meskipun suara Gerindra turun. Jadi artinya apa? Kalau kemudian dengan hasil semacam itu, kalau ambang batas parlemen itu 5%, maka suara partai-partai seperti Golkar, Nasdem, PAN, dan lain-lainnya itu akan turun di bawah 5%. Mereka tidak akan lolos parliamentary threshold. Yang lolos paling tinggal 4 partai saja, yakni PDIP, Gerindra, kemudian PKB, dan PKS. Bagaimana kalau kemudian dinaikkan menjadi ambang batasnya menjadi 7%? Atau mungkin bisa lebih tinggi lagi. Maka dipastikan tinggal PDIP yang akan bertahan. Loh, bagaimana bisa? Kita tadi menyebut bahwa yang ada di puncak itu tetap saja PDIP dan Gerindra. Tetapi angka Gerindra itu saya agak meragukan. Mereka masih tetap bisa mempertahankan kinerjanya seperti pada pemilu atau seperti halnya pemilu 2019 lalu. Kita tahu bahwa salah satu keuntungan Gerindra pada pemilu 2019 karena mereka punya kandidat calon presiden. Dan kemudian juga banyak sekali suara oposisi yang bergabung, terutama dari kelompok-kelompok Islam yang bergabung dengan Gerindra. Karena itu kemudian Gerindra mendapat limpahan suara. Tetapi kali ini tentu saja agak berbeda. Karena kita tahu bahwa banyak sekali orang yang kecewa setelah Prabowo dan kemudian disusul oleh Sandiaga Uno bergabung dalam kubu pemerintah. Jadi dipastikan bahwa Gerindra kinerjanya akan sangat turun. Apalagi kalau kemudian mereka juga tidak mengusung calon presiden lagi pada pemilu 2024. Jadi mereka tidak akan mendapat kotel efek. Dengan begitu, kalau kemudian ambang batas lolos parlemen itu dinaikkan sampai sekitar 7%, kemungkinan besar yang akan lolos itu hanya PDIP. Dengan begitu, sempurna sudah skenario menjadikan PDIP sebagai partai tunggal.
Tapi tentu saja Anda bertanya, apa iya kemudian partai-partai lain itu menurut begitu saja, Nasdem, Golkar, dan Gerindra? Dari pengalaman menunjukkan, kita tahu pada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu serentak kemarin, Nasdem dan Golkar itu bisa ditundukkan oleh Presiden Jokowi. Jadi selama ini memang ada pola-pola baku dari pemerintahan yang kelihatan sekali kita bisa perhatikan, yakni polanya adalah pecah belah, kemudian tundukkan, dan tarik bergabung dengan kubu pemerintah, atau kalau tidak bisa dipecah belah atau ditundukkan, itu bisa diberi iming-iming jabatan. Pecah belah bisa terjadi pada Golkar, pada P3, dan kemudian juga pada PAN. Sementara iming-iming jabatan itu terjadi pada Gerindra, yakni dengan bergabungnya Prabowo dan Sandiaga Uno ke kubu pemerintah. Jadi pola stick and carrot, itu pola antara tongkat dan wortel, itu selalu diterapkan oleh pemerintahan saat ini. Ini sangat menarik. Apakah skenario partai tunggal ini akan jadi terwujud? Ini menjadi sangat dinamis menuju pada pemilu serentak pada tahun 2024. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.